Halo teman pemilih, berjumpa lagi dengan kita KPU Kota Yogyakarta di podcast edisi perdana kita pada kali ini, Joglo, Jogja Rembuk Pemilu. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita dari KPU Kota Yogyakarta juga tentunya, yaitu Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan juga SDM KPU Kota Yogyakarta, Bapak Franky Argitawan Mahendra. Selamat siang Pak Franky. Ya, saya buka masker ya. Monggo silahkan. Sudah PCR ya Pak? Alhamdulillah. Iya, oke. Selamat siang Mbak Lia, Kasubag Tekmas KPU Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah diundang di podcast KPU Kota Yogyakarta. Ya sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Oke teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, tentunya kita dengan narasumber yang terpercaya ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat, kemudian yang berhubungan dengan semua partisipasi masyarakat akan kita bahas pada kali ini. Oke Pak Franky, langsung saja nggih. Kalau kita lihat apa yang ketika pemilu nih, apa yang orang bilang oke, partisipasi masyarakat berapa, kemudian siapa saja yang ikut di pemilu. Nah itu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan partisipasi masyarakat itu Pak? Ya, terima kasih Bu Lia, dan saya kira ini pertanyaan menarik ya. Jadi tadi saya di awal ya begitu terkait dengan teman pemilih begitu ya. Dalam konteks Jogja tentu ya istilahnya jadi konco pemilih begitu ya. Begitu. Jadi teman pemilih atau konco pemilih saya kira konteksnya sama begitu. Lalu yang pertama terkait dengan pertanyaan Bu Lia tadi, saya kira menarik terkait dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu apa toh? Ya. Secara definisi sederhana adalah partisipasi masyarakat adalah peran aktif warga masyarakat, warga negara dalam setiap tahapan atau non tahapan pemilu dan pemilihan. Secara sederhana seperti itu. Jadi peran aktif warga negara atau masyarakat dalam tahapan pemilu dan pemilihan, non tahapan ataupun tahapan begitu. Itu secara sederhana begitu. Tentunya itu bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT ya Pak, atau semua warga negara tuh Pak? Saya kira semua warga negara begitu, dan dalam instrumen itu tentu dalam daftar pemilih begitu. Tapi harus semua warga masyarakat juga harus terlibat aktif dalam partisipasi masyarakat begitu. Walaupun belum terdaftar di data pemilih, saya kira juga peran aktif masyarakat yang belum terdata di daftar pemilih saya kira juga harus melakukan peran aktif untuk mendaftarkan dirinya ke KPU. Dalam hal ini tentu spesifik KPU Kota Yogyakarta. Berarti berpartisipasi dalam semua tahapan ya Pak, dari tahapan yang awal kemudian sampai nanti di hari H-nya gitu ya Pak? Ya, saya kira gitu maksudnya. Tadi di awal saya mengatakan non tahapan maupun tahapan, jadi bisa dibalik atau tahapan dan non tahapan begitu. Jadi dalam konteks saat ini memang belum tahapan pemilu dan pemilihan, tapi peran aktif warga masyarakat juga dibutuhkan untuk memberi masukan kepada KPU atau memuntahkan data pemilih, mungkin ada yang pindah memilih atau dalam mana ada ubah data, ada ubah status dan sebagainya. Saya kira KPU juga dalam konteks itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan begitu. Oke ya, baik Pak. Berarti banyak hal yang bisa dilakukan ya Pak untuk istilahnya berpartisipasi dalam pemilu ya Pak. Ya, oke. Saya kira banyak begitu, dan contoh sederhana begitu, dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat itu ketika tahapan misalkan ada daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara itu nanti kalau pengalaman 2019 kemarin itu ditempel di papan-papan pengumuman atau di tempat strategis di lingkungan masyarakat. Itu warga bisa secara aktif untuk mengecek dirinya sudah terdaftar atau belum. Begitu. Kalau belum terdaftar tentu ada mekanisme untuk bagaimana biar terdaftar di daftar pemilih gitu. Dan begitu juga ketika tahapan misalkan pendaftaran badan ad hoc, atau badan ad hoc itu badan sementara yang dibentuk menjelang tahapan pemilu, yaitu PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan atau desa, lalu KPPS di tingkat
TPS, dan itu memerlukan peran aktif warga masyarakat untuk mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Oh oke. Wah sangat jelas sekali Pak penjelasannya. Kalau kita flashback ya Pak, untuk hasil pemilu di 2019 itu, partisipasi masyarakat di Kota Yogyakarta itu bagaimana Pak? Berapa persen untuk pencapaian partisipasi masyarakatnya? Ya, partisipasi masyarakat yang dalam hal ini yang ditanyakan Bulia ini tentu spesifik partisipasi masyarakat orang datang menggunakan hak pilihnya di TPS. Yang itu bisa dikuantifikasi atau dihitung menjadi persentase. Nah, persentase kita kalau kita mengacu pemilu 2019 kemarin sekitar 82,67% gitu. Itu secara kuantifikasi ya begitu. Jadi memang dihitung secara kuantitas. Gitu. Tapi harapan kita memang kuantitas juga tinggi, lalu kualitasnya juga bagus begitu. Saya kira itu. Oke, itu berarti dihitung dari total warga negara yang telah memenuhi syarat untuk mencoblos ya Pak, yang datang ke TPS pada saat itu. TPS, ya. Nah iya, kalau kita lihat dari ini Pak, sisi perempuan laki gitu ya. Kalau untuk partisipasi masyarakat yang bergender perempuan itu berapa Pak kalau yang di 2019 kemarin? Kalau pemilu 2019 nanti bisa dicek ya, saya kira dicek di website KPU Kota Yogyakarta, tapi seingat saya sekitaran di 83-85% gitu. Tapi nanti kita perlu cek datanya lagi begitu. Lalu itu yang dari sisi perempuan, tapi juga yang perlu kita highlight juga adalah KPU mencoba untuk melakukan pemilihan yang inklusif atau pemilihan yang inklusif. Salah satunya adalah memfasilitasi pemilih difabel. Dan saya kira pemilih difabel kalau di kuantifikasi yang datang ke TPS atau dihitung yang datang ke TPS itu KPU Kota Yogyakarta di kisaran 53% sekitaran itu ya. Jadi memang masih jauh begitu, yang belum sampai 80% atau bahkan 100% begitu, tapi itu secara kuantitas kita bisa hitung. Tapi nanti harapan ke depan tadi seperti yang saya bicarakan di depan, kuantitas juga harus diimbangi oleh kualitas yang bagus begitu. Salah satunya tentu dengan partisipasi aktif warga atau pemilih difabel, termasuk juga KPU Kota Yogyakarta harus senantiasa melibatkan pemilih difabel dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta. Kalau berkaitan dengan teman-teman difabel Pak, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk misalkan nih meningkatkan partisipasi untuk pemilu yang 2024 gitu? Apakah sudah ada langkah-langkah dari KPU Kota Yogyakarta untuk mencapai prosentase yang lebih tinggi untuk pemilih difabel? Ya, kalau kita sementara yang kita lakukan adalah bagaimana membangun jejaring dengan simpul-simpul pemilih difabel, termasuk juga pegiat-pegiat difabel. Salah satunya mungkin di kampus begitu yang ada pusat studi difabelnya, mungkin kita audiensi, kita lakukan kerjasama begitu. Tapi semoga nanti ada hasilnya begitu, karena kita juga mencoba, kita harus mengakui bahwa KPU Kota Yogyakarta masih kurang dalam melakukan fasilitasi terhadap pemilih difabel. Tapi paling tidak KPU Kota Yogyakarta senantiasa untuk memperbaiki diri, senantiasa untuk mengupgrade diri, senantiasa untuk bagaimana pemilih itu biar berkualitas. Oke ya. Terus gini Pak, nah sekarang saya pindah. Kita kan udah menyongsong di pemilu 2024 ya Pak. Tahapan mungkin tahun ini juga sudah mulai. Nah ini apakah ada program-program dari KPU Kota Yogyakarta secara umum nih Pak untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 nanti? Ya, saya kira kalau kita berbicara persiapan pemilu 2024, yang perlu kita lakukan adalah tentu persiapan begitu, dan mumpung belum tahapan pemilu begitu ya, kita membangun jejaring yang luas berbagai kalangan begitu ya, termasuk dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, lalu dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh LSM, lalu masyarakat
kampus mungkin begitu, itu kita mencoba untuk membangun jejaring itu, dan harapannya nanti ketika sudah masuk tahapan jejaring itu atau simpul-simpul itu bisa kita bermitra strategis begitu untuk melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih kepada masyarakat begitu. Oke Pak Franky, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu ke kita semua. Dan teman pemilih, inilah bincang-bincang kita pada kali ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Sekali lagi Pak Franky, terima kasih banyak sudah datang di podcastnya KPU Kota Yogyakarta. Dan teman pemilih, kita akan ketemu lagi di podcast KPU Kota Yogyakarta Joglo selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Lia, terima kasih para pemirsa YouTube KPU Kota Yogyakarta.